Kemarin, aku sempat nge-challenge diriku hidup seharian cuma dari 7-Eleven. Alhamdulillah ya. Dan berhasil sih berhasil. Ke 7-Eleven harusnya baik. Cuman jujur, pilihan makananku tuh masih kayak bocil yang pertama kali ke 7-Eleven. Beneran basic banget. Apalagi setelah 6 bulan video itu diupload, ternyata 7-Eleven itu keluar banyak banget makanan aneh-aneh yang aku aja nggak pernah lihat seumur hidup. Nggak muncrat-muncrat. Makanya, kali ini aku pingin hidup seharian lagi di 7-Eleven. Cuman bedanya, aku punya misi untuk ngambil makanan-makanan yang seunik mungkin. Dan aku mau ngingetin aja, ini hidup bukan cuma makan. Ya sebenarnya aku memang perlu diet. Jadi iya, ini bisa jadi teguhan air filter dari wastafel kamar mandiku terakhir sebelum besok aku harus bangun pagi dan sarapan pagi di 7-Eleven. Ya doain supaya aku nggak bokek dan nggak mati dehidrasi lah ya. Aduh, ini loh. Paling benci pagi-pagi nih kalau ngelakuin kayak ginian. Kamu tahu pagi-pagi gak minum air itu rasanya kayak terus saya dengerin. Oh, itu suara surga ini. Kayaknya harus cepet-cepet ke 7-Eleven deh. Suaraku udah kayak Kim Jong. Ya, dari suaraku aja kamu bisa lihat kan kalau awal-awal ini teguhan air filter sangat tidak membantu dengan dehidrasiku. Apalagi sebenarnya pagi-pagi ini aku mau ke 7-Eleven yang besaran dikit supaya banyak pilihan baru gitu kan. Tapi pas aku lihat jam, tiba-tiba itu kok udah jam 9.36 dol. Ini siapa sih yang ngubah-ngubah waktu dunia? Wih, sangar ya. Aku tapi beneran harus cepet-cepet banget ke 7-Eleven sih guys. Aku harusnya bangun jam 8:30, malah bangunnya jam 9.20. Cuman bisa cuci muka. Duh, aku berarti membangkong 30 menit. Ya, udah diperkirakan semua lah ya. Wah, kalau cuman nggak makan sih nggak apa-apa ya. Tapi tenggorokanku ini, Mak, bentar lagi pingsan dehidrasi deh kalau nggak dikasih air. Jadi aku pokoknya cepet-cepet aja ngambil sepedaku yang jatuh. Ya guys, sepedaku aja sampai ngambek sama aku deh kelihatannya. Wih. Dan aku udah firasat ini kok kelihatannya nggak sempet ke 7-Eleven besar ya. Sampai aku baru inget kalau di sini 7-Eleven itu kayak cewek cantik. Banyak di sekitaranmu, tapi kadang-kadang sembunyi. Dan kamu sebagai cowok yang harus inisiatif melihat aja. Akhirnya, aduh kak gua takut tenggorokan gua guys sudah gak enak banget. Udah kayak ada apa ya, tenggorokannya tuh kayak disedot sama seekor sapi. Cuman pas aku masuk ya, ternyata ini 7-Eleven ya kayak pada umumnya, cuman jualan takoyaki basic ya, meskipun aku hampir terpucuk untuk beli. Menarik banget sih. Makanya aku sebenarnya udah mau skip aja, cuman beli air supaya setidaknya tenggorokanku tidak dehidrasikan kan. Wih, itu sulit banget ngomongnya. Sampai aku ketemu sesuatu yang menarik mata cinduk. Jelas-jelas bukan karena diskonnya ya. Oh, apaan ini? Aku udah janji yang aneh-aneh, jadi aku ngambil yang aneh-aneh. Oke, sekalian ini ada diskon jadi. Sini bisa katanya tambah kopi. Kopi ini loh, nati ya. Oh, mantap ya. Mantap. Ya ini sarapan beneran kayak rutin-rutin Tante Konglo banget. Lumayan loh ya. Aku dapet ini, bagel sama ini. Totalnya sekitar 40.000. Ya sebenarnya kalau di Indonesia mahal sih, tapi di sini murah sih. Bagelnya ini kayak chicken breast and vegetable. Aku nggak tahu ini bakalan enak atau enggak. Tapi ya kita coba aja lah. Jujur kamu tahu, ini mungkin aku kecil kebanyakan makan McD, makanya sampai jadi kayak obesitas banget. Tapi ini baunya kayak bagelnya McD, woy. Kayak kamu tahu apa ya itu? Ada pokoknya satu burger McD itu baunya mirip banget ya sama kayak gini. Kayak baunya tuh kimia banget. Bukan kimia ya, lebih ke arah fast food banget, instan. Oh. Jujur, rasanya pun kayak 11-12 sama burgernya McD guys. Wah, ini burger McD KW. Bukannya aku bilang gak enak, tapi not bad lah ya untuk makan pagi kayak ini. Yang pasti jauh lebih enak dari makanku yang 50 jam gak pakai gula. Wah, itu bikin aku trauma. Kalau kamu belum lihat, awas kamu. Ini kayak apa ya ngomongnya ya? Kopi latte gitu. Aduh, enak banget. Kalau kemarin kan nggak boleh pakai gula. Kalau ini aku minta ada susunya. Bentar ya, aku coba bukain untuk kamu. Nah, yang kali ini kayak gini. Wah, mantep ya. Ini jauh lebih seger sih guys. Gila. Bayangin aku udah 12 jam nggak minum air, habis gitu minumnya langsung kayak gini. Boleh nggak ya? Ini secara saintifik sehat nggak ya? Ya, kemungkinan besar nggak sih, tapi ya. Yang penting enak lah ya. Kelas woy, aku udah telat 5 menit. Ya, sebenarnya sarapan pagi ini not bad banget sih. Bahkan aku bisa ke kelas sambil kocok-kocok kopi kayak tante-tante Sultan Jakarta. Gila ya, aku merasa kayak tante-tante Sultan. Cuman, kamu notice suatu kekonyolan yang banget gak? Kalau kamu pernah minum kopi, selepas dari bau ababmu yang harum semerbak, pasti kamu tambah haus kan? Dan disinilah, aku cek-cek tasku dan baru sadar. Bentar. Ini misiku dari tadi pagi untuk beli air, beneran kelupaan kah? Spoiler, jawabannya iya, soalnya aku memang sepinter itu. Jadi kamu tahu, sepanjang kelas ini pilihanku cuman mati dehidrasi atau minum es dari kopinya yang klontang-klontangan banget. Suaranya keras banget. Sampai tiap kali minum, itu kayak kamu lupa nge-mute scrollingmu di kelas dan suaranya didengar satu kelas gitu loh. Percayalah, ini bukan momen kelas pagi terbaikku. Barusan kelas tergak enak sepanjang semester ini, gila awkwardnya tuh.
Bikin semua bulu kuduku berdiri beneran. Makanya sekarang aku pokoknya mau ngisi air. Aku mau beli air di 7-Eleven yang kayak besar gitu. Beli air sebanyak-banyaknya, aku tuangin. Terus aku seharian udah nggak usah peduli sama air ya. Sama ya sekalian makan siang lah ya. Aku mau cari yang terunik. Kita nyampe di 7-Eleven mega. Mantap. Lihat besar banget ini kayak punya aku. Kalau ada suara ting tung ting tung ting tung itu harmoni di telingaku itu guys. Ting tung ting tung. Tapi karena aku hari ini mau yang unik-unik, airnya juga aku pingin yang unik-unik guys. Kayak apa ini? Alkaline ion water dan lain-lain. Ini kan ini aneh-aneh gila. Tapi satu air 15.000 dol. Jambu ya nggak apa-apa lah ya sekali-sekali. Ya maksudku sekali-sekali ini maksudnya aku juga sekali-sekali ambil makanan yang unik-unik lah ya. Dan makanan unik-unik pun aku ketemu. Aneh itu ini sih. Aku ketemu ini. Sama ini apa ini ya? Aku kelihatan kayak apa ini ya? Multi mineral. Ini jujur aku nggak pernah tahu. Kok sampai jatuh guys, ngawur diliatin orang-orang. Iya guys, ini awal mula dari makan siang yang hemat banget. Guys, di sini ternyata orangnya banyak banget, jadi aku harus nggak boleh teriak-teriak. Kalau nggak aku beneran bisa di kick out dari 7-Eleven. Ya guys, ini tradisi di sini bukan kayak di Indo. Ya kita harus mengikuti tradisi. Tapi jujur ini bisa jadi makanan terrandomku di tahun 2024 dan ya salah satu termahal sih. Ya baik ini ada vitamin jelly, ada topoki keju, ada sosis yang aku nggak tahu kimia gimana cara buatnya, sama air alkaline. Ya pokoknya kita coba dulu aja. Semoga enak. Tapi pertama kita start untuk minuman pembuka dulu. Air alkaline ion water. Ini kita ada 2 air. Aku nggak tahu dua-duanya beli alkaline, siapa tahu lebih enak gitu. Dan supaya kalian nggak ada yang ngomong kalau aku kurangan. Lihat ini, aku udah persiapin guys. Akhirnya aku bisa minum air setelah 12 jam lebih cuman minum kopi sama es. Tapi ya jujur rasanya kayak air sih. Ya meskipun seharusnya aku udah tahu kalau ini airnya bakalan jadi scam. Sebenarnya yang bikin aku lebih shock itu sama makanan siang ini sih. Katanya enak banget sih ini. Grilled fish. Pakai truffle pasta atau apa gitu. Aku nggak tahu ini apa. Tapi ini bukanya pasti sulit ini. Ini di time lapse ya. Sulit banget. Warna-warni, lumayan kayak ada. Ini dikasih sayuran cuman kayak untuk kelihatan sehat aja, tapi sebenarnya ini juga fast food. Kita coba ikannya. Ada kayak sedikit keju-kejunya gitu guys. Baunya rempah-rempah banget sih. Lupa tuh, men. Aku nggak tahu kenapa, tapi di sini antara makanannya enak banget atau hambar banget, nggak ada tengah-tengah. Dan ini di area hambar banget. Aku cuman kerasa kayak, aku nggak tahu ini bumbu Itali apa. Tapi nggak ada garamnya sama sekali dulu. Aku cuma makan ikan sama mie. Ini harga 50.000 lagi. Mungkin chefnya sini tuh nggak tahu kalau garam itu adalah sesuatu yang penting di makanan ya guys. Ya setidaknya tapi ikannya fresh lah ya. Ini masih bisa dimakan tapi 3 out of 10 ini benar. Ya jujur ini makan siang yang cukup menyedihkan. Aku cuma bisa ngerasain tumbuh-tumbuhan pakai nasi. Makanya aku beli ini kan. Cheese sauce rice cake. Tapi dalamnya, dalamnya beneran kayak topoki gini. Ada 2 gini ya guys, mantap ya. Kelihatannya sih aku buka ini dulu, terus aku kasih di sini. Oke, terus kayak gini. Baru aku buka cheese powdernya ini. Kayak keju kimia banget sih. Terus aku masukin di sini kan. Menarik. Terus kita tinggal kasih air panas ayo. Cuman ya, setelah aku ngikutin instruksinya, campur-campur pakai bubuk kuning keju kimia, campur air panas dan didiamin 2 menit. Jujur, aku gak yakin sama makanannya deh. Aku pikir bakalan kayak meleleh-meleleh gitu kan ya. Jadi malah kayak supnya terus keras banget boy. Aku gak tahu ini aku salah masak atau gimana, tapi ini jadi keras banget boy. Ya guys, ini aku pasti salah masak sih. Ini topokinya aja belum jadi, masih keras banget. Aku bingung ini enaknya gimana nih. Iya, ini literally topokinya masih sekeras batu. Sampai-sampai aku ini ke petugasnya lagi minta tolong panasin kan. Sisi. Oh ini lebih meleleh sekarang guys. Jadi setelah aku minta dipanasin lagi sama orangnya, dipanasin kayak 30 detik di microwave gila gitu, microwave besar. Dan kelihatannya, ini dia. Nah ini baru ini yang bener ini kelihatannya. Lihat topokinya kayak udah lebih mengembang, terus kejunya lebih meleleh gitu ya. Harusnya ini yang lebih bener ya harusnya. Tapi yang penting kan rasanya ya guys. Coba ya kita lihat topoki yang dimasak 2 kali.
Jujur aku makan ini udah lumayan skeptis, soalnya pertama nggak suka tteokbokki, terus ini kejunya juga baunya kimia banget ya, rasanya juga kimia banget sih. Cuma nggak tahu kenapa ya, ini cocok aja sih. Tteokbokkinya sih kayak kenyal-kenyal, terus kejunya kimianya itu pas aja. Kayak beneran kejunya, maksudku kimia tuh bayangin kimia yang sekimia mungkin dari pabrik langsung ditaruh ke keju, kok bisa enak ya? Ini pokoknya yang pasti nggak sehat sih. Terakhir aku mencoba ini sosisnya ini, pokoknya aku campur semua, siapa tahu enak gitu kan ya, siapa tahu enak lah ya. Beneran guys, ini aku nggak besar-besarin, rasanya beneran kayak muntah. Makanya untuk dessert, ya jujur aku nggak tahu ini bahkan bisa dibilang dessert atau enggak. Aku beli kayak minuman sehat yang katanya sih multi mineral. Aku nggak pernah minum kayak ginian seumur hidup. Aku aja nggak tahu ini bukanya gimana. Ya, harusnya gini sih. Bener gak? Ini harusnya tinggal disedot aja ya. Oh, bentuknya tuh kayak jelly-jelly gitu. Ini gak? Kayak gitu. Aku nggak tahu ini minuman sehat atau apa. Yang aku tahu ini enak sih. Kelihatannya ini nggak sehat sih. Ini kelihatannya gimmick deh. Soalnya nggak mungkin loh. Lihat, minuman sehat, gulanya 8 gram. Ini menurutku gimmick aja sih guys. Tapi enak. Jujur ini untuk dessert not bad banget. Kayak rasanya ungu apa ya? Anggur ya. Anggur yang kimia-kimia kayak permen-permen anggur itu. Nah kalau yang ini, aku punya rencana untuk ini. Ya, meskipun sekarang dompetku lumayan terkuras, rasanya sih not bad lah. Kayak fruity anggur versi jelly jemek-jemek gitu. Tapi kamu tahu, lama-lama minum itu aku sadar sesuatu yang nggak nyaman. Oh guys, aku nggak tahu ini kenapa. Mungkin aku lagi gugup, jadi aku nggak ngapa-ngapain. Kamu tahu aku baru sadar kalau minuman kolagen yang tadi. Ya kalau aku kayak gitu. Tuh kerasa kayak, kamu pernah bau besi yang udah karaten gitu gak? Jadi yang aku rasain sekarang kayak sedikit aneh aja sih, kayak aku makan besi gitu. Kayak aku selalu jilat besi kalau aku ngelakuin ini. Aduh, jadi keinget suara-suara 7-Eleven. Ting tang. Iya guys, jadi sepanjang kelas siang ini aku harus dengerin gurunya sambil ngerasain besi di lidah. Sama anehnya, aku ini bisa kencing terus. Nggak tahu ini gara-gara mineralnya di tubuhku kebanyakan atau apa. Makanya itu, lidahku yang kecanduan sama diabetes ini beneran udah gak kuat lagi. Jujur kamu tahu, sepanjang kelas aku beneran gak bisa fokus loh. Rasa besinya itu selalu kayak nempel di lidah. Kamu tahu, bahkan aku tadi nyoba minum sampai aku kecap-kecapin kayak nyam-nyam gitu ya, tapi gak bisa. Besinya masih sampai sekarang itu aku kerasa kayak lidahku jilat-jilat besi yang udah karaten gitu. Makanya aku punya ide ini, oke? Kita udah sampai sini. Aku punya suatu ide yang cemerlang dan bisa membaguskan lidah lagi. Aku nggak tahu itu suatu kata grammar yang tepat atau enggak. Nah ini guys, aku sebenarnya pingin banget matcha ini kan ya, tapi kayak menurutku aduh matcha terus. Ya udahlah, kamu tahu sebenarnya ini sih, this one caught my freaking eye man. Kalau KitKat punya es krim ini kayak apaan boy? Nggak pernah lihat ini sih. Ini kelihatannya menarik banget sih, kayak ada coklat-coklatnya gini ya. Aku sebenarnya nggak terlalu suka coklat, tapi ya udahlah. Kalau KitKat aku nggak tahu kenapa dari kecil aku kecanduan, jadi ya begitulah namanya. Oh mana manusia. Ini ternyata dari Thailand guys. Ini dari Thailand boy, bukan dari Taiwan, cuman packagingnya aja. Ini ada di Indonesia nggak ya? Oh ada di Indonesia. Menarik juga boy. Lihat kayak apa gitu ya? Kayak coklat-coklat panjang gini kan ya? The hell? Udah meleleh boy. Gila nih udah meleleh banget boy. Tapi enak. Wow, kamu tahu kalau KitKat di crackernya ada kayak cracker-crackernya biskuitnya. Ini dikasih itu, tapi dalamnya vanilla yang berkolesterol aja sih. Wow. Nah kalau ini kan, ini baru. Rasa besinya ini setidaknya bisa ditanganin dikit. Gila, gula 30 gram aku habisin dalam 1 menit, boy. Sehat banget ini challenge. Mantep bos, ini salah satu es krim paling favoritku sih. Dan ini bahkan aku bukan disponsor, tapi ini enak banget guys. Kalau kamu ada ini, beli ini guys. Oke guys, please kita gak usah bahas kalau aku barusan ngabisin 40.000 dalam semenit. Cuman guys, bentar lagi aku kan basket. Jadi aku punya sedikit rencana ini. Ini katanya vitaminnya ini bisa kayak kalau kita lagi olahraga terus kita lose vitamins. Ini bisa a perfect drink to make up for vitamins lost during a workout or sports competition. Ya aku mau lihat ramuannya seberapa kenyalnya gitu kan ya. Seberapa manjurnya. Suara basket beda sama suara ting tang. Suara itu gila itu. Kelihatannya aku nanti tidur nggak bisa tidur gara-gara ting tang.
Terus kalau kamu lihat ini, aku udah ditungguin. Cuman ya, aku sebenarnya paling penasaran itu tadi ungu, anggur, ya kan? Kalau hijau ini apa ya? Guava ta, apel ta, gitu kan ya? Ini aku beneran belum buka. Lihat kalau nggak percaya. Ah, masih ada keletak-keletaknya. Baunya sih kayak apel ya. Jujur kamu nggak tahu baunya ini apa? Coba ya. Bro, what do you think the flavor is? Passion fruit. Passion fruit. 百香果。 Oh, Baishangguo. Kamu tahu ternyata hijau. Ini markisa. Nggak masuk akal sama sekali. Cuma kayak kecut-kecut. Tapi kayak markisanya tuh dikasihin obat Cina gitu guys. Mungkin ini ya. Ini adalah kekuatan basket. Coba ya kita lihat. Ini berhasil atau enggak. Nanti aku sambil basketan itu minum ini dikit-dikit gitu. Ini sampai habis. Dan anehnya ya, pertama-tama sih ya seperti biasalah, tembakanku masuk. Angin semua. Bahkan aku nggak tahu kenapa ini gerakanku kayak opa-opa umur 70 yang udah boyokan. Tapi kamu tahu, makin lama makin minum markisa jelly kimia ini, level up tubuhku ini bisa merasa segar dan tambah segar. Ya kecuali temen Argentina aku yang kena ankle. Can you stand, bro? Can you stand? Dan nggak tahu kenapa, lama-lama minum markisa ini jadi kayak kecanduan gitu loh. Dan aku akhirnya sadar kalau minuman markisa ini juga sama aja sih kayak satunya, gak terlalu ada efeknya kecuali buang 20.000 dan malah dipajekin sama temen-temenku. Guys, berhubungan makanan hari ini kayak, aku nggak tahu bahkan bisa bilang itu makanan atau nggak. Malam ini aku pingin ke 7-Eleven lagi ya. Dan pilihnya tetap yang unik. Tapi kali ini aku nggak peduli sama harga. Aku cuman pokoknya pilih yang enak-enak dan unik. Ya harus ada enaknya, bukan yang aneh-aneh tapi yang enak-enak, oke? Nah itu, kamu ingat suara itu nggak? Jadi makanya di titik ini aku udah merasa dibohongin banget sama tempat favorit 7-Eleven ku ini. Soalnya kayak gila mah ini kok ternyata semua makanan terupdate-nya malah mayoritas gak enak. Instan dan instan semua gitu kan ya. Sayuran aja instan. Sampai aku kelihatan satu mie ini. Ini katanya enak sih, Shin ramen ini. Ya sebenarnya sama aja instan sih. Cuman aku kan jadinya bingung. Kenapa kok semua orang nyuruh aku nyoba ini? Harganya aja gak murah lagi. Satu cup kecil itu 25.000 dol. Makanya aku juga iseng-iseng ambil yang lain supaya mie-nya nggak kesepian gitu kan. Telur-telur ini, sushi, sama ini ya? Ya, yang kesepian sekarang isi dompetku. Dan jujur, awal-awal ini aku malah lebih skeptis lagi. Soalnya dari luarnya itu ya kayak mie pada umumnya, kecil banget. Cuman kayak gini. Dan bumbunya ternyata pedes banget. Iya, by the way, lidahku ini pengecut gak bisa makan sambal. Waduh, ini pedes gak sih? Iya sih, merah-merah. Tapi namanya udah beli, aku tetap tuang-tuang bumbunya, gagal estetik, dan disinilah aku sadar kalau aku kelihatannya terlalu cepet ngejudge Ini deh. harusnya udah kayak 3 menit, ya kan? Udah 3 menit, saatnya kita aduk-aduk. Aku nggak tahu sih, kenapa kok katanya orang-orang sini ini seenak itu gitu kan ya? Kayak ini dari Korea seenak itu, kayak menurutku aku nggak pernah makan mie kuah yang sampai seenak itu sampai aku mau nyoba-nyoba lagi gitu kan. Mungkin kayak Indomie, ya Indomie itu kan banget. Wah, mantap ini bos ya. Panas. Kuahnya enak banget sih. Pedes banget. Mungkin aku sekarang tahu kenapa kok orang-orang suka Shin ramen ini. Kuahnya micin ya, Mak. Gila, bayangin dari tadi siang makanannya chefnya kelupaan micin. Terus ini micinnya segini, bos. Gila, ini sehat banget. Terus aku mau coba campur ini kan. Kayak telur-telur gitu. Bukanya gimana? Oh, ini dibuka. Jadi bukanya tuh gini. Kayak gitu bukanya. Terus ini ya. Ini literally kamu tinggal kayak plup. Mantap ya. Terus ini telur kedua. Kita plup lagi. Plup. Lucu ya. Ini kelihatannya ya. Aku beli telur ini bukan telur main-main ini, guys. Ini adalah telur kayak kamu tahu telur omega kuning itu katanya. Tapi jadi bingung, guys, makannya gimana. Kamu tahu ini seenak apa kan? Oh my god, ini makanan simple tapi kamu tahu gak? Biasa simple is the best ngawur. Daripada kayak tadi pakai ikan dan lain-lain, daun-daunan gak enak dulu lagi. Ada micinnya, terus kayak telurnya sama manis-manis kayak telur ramen gitu. Sekarang aku mau tambahin lagi, katanya ayam. Bentuknya tuh kayak gini. Coba ya, kita celupin ayamnya. Jujur ayamnya udah kayak kering banget, kulitnya tuh kering banget, tapi rasanya setidaknya enak lah. Rasanya tuh sedikit kayak KFC sih, aneh ya. Aku mencoba combo sesuatu yang lebih gila. Jadi pertama celupin, pakai telur, nih.
Mau nangis aku. Kayaknya simpel sih ya. Cuman ayam goreng, sampai kena ke hidungku, gila. Naik ke hidungku. Bayangin kamu ke FC kasih ke ramen. Beneran, ini combo kamu harus coba sih. Sampai hidungku aja nggak kuat sama kombonya. Kayak mau ke mata. Tapi menurutku, yang lebih unexpected lagi tuh combo ini sih. Nah, ya? Kenapa aku dari dulu gak pernah mikirin sushi campur mie instan ya? Ada gak ya? Mie instan yang rasanya sushi atau sushi yang rasanya mie instan? Kalau ada tag aku guys, aku mau nyoba. Gila, enak banget. Saking enaknya ya, sampai aku ini beneran harus mikirin hidup lagi 5 menit dan hampir kehabisan nafas ngabisin. Ya. Ini saking enaknya biasanya aku gak bisa pedes. Ini gua aja habis. Makanya di titik ini aku pikir udah pasti gak ada yang bisa ngalahin ini kan. Sampai aku nyobain dessertnya ini. Taro mochi, men. Kamu tahu kan aku suka matcha banget. Tapi taro ini sebenarnya bisa dibilang rasa keduaku yang aku paling suka. Ini bayi keduaku. Kalau misalnya aku punya 2 bayi, anak kedua favoritku itu taro. Ya sebenarnya nggak boleh sih. Dua-duanya harusnya favorit. Tapi ya udahlah. Kalau ini taro aja dari favoritku. Menarik juga. Ya kayak mochi sih sebenarnya. Nggak terlalu kayak ada apa-apanya sih. Kayak mochi yang ada putih-putih tepung. Aku suka banget buka gini guys. Oh snap. Tuh ya. Berarti kalau di Indo kan taruhnya kayak gini ya. Ini ternyata taro yang beneran taro ubi gitu. Taruhnya bisa kayak harum gitu. Apa ya? Harumnya tuh kayak harum natural dari tanah. Kayak harum kentang. Kan ada manis-manisnya. Campur mochi, kenyal-kenyal. Mantap bos. Aku jadi keinget pacar. Aku akuin, ini bisa jadi makan malam termemuaskan yang aku punya sepanjang sebulan ini. Tapi meskipun enak ya, jujur pas mandi ini aku kayak kok perasaan hidupku masih kekurangan sesuatu gitu kan. Kayak 7-Eleven ini masih memanggil-manggil jiwaku kayak ting tung, ting tung. Sayangku Sebastian, kelihatannya kisah cinta kita belum selesai sih. Kembali bas. Ya guys, ini aku jujur terakhir kaliku ke 7-Eleven aku cuma perlu snack terakhir ya guys. Kayak keenakan terakhir itu. Kayak seharian ini siang tadi tuh nggak aku trauma. Terus aku kayak belum puas aja, ngerti gak? Kayak coba kita lihat. Ting ting. Gila, aku sudah sampai hafal ini. Sampai hafal harmoni yang harmoni beautiful ini. Iya guys, jelas ini bukan orang yang udah terobsesi sama 7-Eleven. Cuman kelihatannya aku tahu deh kenapa tempat ini masih memanggil-manggil aku. Soalnya aku tiba-tiba kelihatan ini cheese hotdog berputar-putar yang memanggil-manggil jiwa. Kayak cheese hotdog. Nah, tapi nih gimana nih bikinnya? Masalahnya ya, ternyata di sini tuh roti kempit hotdognya habis dan kalau aku cuman biarin sosis ini berputar-putar sepanjang malam kan kasihan ya. Gak ada rotinya, tapi ini aku tadi udah nanya kata orangnya kayak kalau nggak ada roti udah berarti habis. Kayak orang sini ini kayak tuh udah poin banget gila. Sangat tidak kayak mantap. Jadi kelihatannya aku harus ke 7-Eleven lain sih. Aku beneran mau nyoba itu sih. Hotdognya tuh gila. Ting ting. Gila, masih hafal aja aku. Jadi ya, aku beneran sampai ngayuh ke jalan raya untuk ke 7-Eleven lain. Tapi di sini pun udah habis. 7-Elevennya juga nggak ada ini, bahkan nggak ada apa-apanya. Wah, jujur aku sebenarnya kayak ya udahlah mungkin ini bukan takdirku sama sosis 7-Eleven gitu kan. Tapi jujur, aku ini masih gak nega ninggalin sosisnya semalaman cuma denger suara ting dong ting dong. Makanya aku sepedaan lagi ke 7-Eleven yang lebih jauh. Oh itu ini. Ada 7-Eleven lagi. Oh masih ada 7. Oke please. Dan pas aku masuk juga udah habis. Kecuali rotinya. Atau aku beli rotinya dulu gitu ya. Jadi ya aku beli roti hotdog doang sampai diliatin aneh sama petugasnya. Tanya tadi dia kayak, ini kamu beneran cuman beli ini nggak ada sosisnya. Terus aku kayak, oh iya bener aku memang aneh. Terus dia kayak cuman kayak ketawa-ketawa awkward gitu. Balik lagi ke 7-Eleven tadi demi beli sosis pemanggil jiwa. Aku liatnya harus cepet-cepet ke tempat satunya. Kalau nggak takutnya itu hotdognya udah habis guys. Di side eye lagi sama petugasnya. Wah kelihatannya mantan gue aja nggak se-effort ini. Dan beli matcha sih ya pasti. Aku nggak kuat beneran nggak kuat. Dan akhirnya setelah 30 menit effort cuma untuk merangkai hotdog ini, saatnya kita tes. Aku pernah nggak lihat orang gini beli satu sosis besar gini doang. Habis gitu sama kayak aku nggak tahu sih ini bumbu-bumbunya atau apanya gitu ya. Habis itu aku berhasil dapat hotdognya juga. Kayak wow man, 30 menit terbuang. Mari kita rasakan. Wah, ini. Baunya udah dingin banget. Wah, udah kering banget ini. Ini udah kayak roti-roti dari pabrik gitu. Kamu tahu maksudku? Kita literally kasih di tengah-tengahnya gini kan ya. Boom, terus ditutup. Nah, jadi kata petugasnya, dia tuh ngerekomenin aku pakai saus tomat dulu. Habis gitu dikasih ini pickled cucumber sauce. Ya, ini basically kayak acar timun. Kamu tahu kayak timun-timunnya? Ya bentuknya sih lumayan menarik juga. Sama mustard. Ya kalau mustard ini masuk akal sih. Oh my gosh. Oh, this beautiful girl.
Perjuanganku seharian itu sebenarnya cuma untuk hotdog ini guys ya. Kita cheers dulu. Let's go. Wow. Rasanya biasa banget, kayak literally kayak hotdog biasa. Ya tapi ini udah banyak dari perjuanganku, jadi rasanya juga jadi enak ya kan guys. Kamu tahu kalau kita masak sendiri mau nggak seenak apapun, itu rasanya harus jadi enak kan. Gila, rotinya udah dingin banget, hotdognya juga udah dingin, udah kering, tapi enak banget. Ya setidaknya ada macam yang menemenin kesedihanku lah. Oh my god. Jadi apakah hidup seharian dari 7-Eleven ini worth it? Sebenarnya worth it sih. Kalau misalnya makanannya lebih enak, harganya lebih murah, pilihannya lebih banyak, rasanya lebih unik, chefnya nggak kelupaan garam, dan yang paling penting kamu subscribe. Nah itu pasti worth it sih. Gak sih, jujur gak worth it sama sekali. Aduh, ngapain aku ngelakuin challenge ini?